Ketemu lagi dengan saya Tediko. Ini adalah Sony XZ3. Sony XZ3 ini saya beli seharga 2,7 juta dan saya beli di Tokopedia. Untuk teman-teman yang belum nonton video unboxingnya, teman-teman klik link yang di sini. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya setelah pakai Sony XZ3 ini setelah 1 minggu lebih. Pas pertama kali handphone ini datang dan pas pertama kali saya menggenggam handphone Sony XZ3 ini, saya benar-benar dibikin takjub banget dengan desain dari Sony XZ3 ini. Benar-benar sangat premium banget. Desain dari Sony XZ3 ini benar-benar mewah banget, baik dari depan maupun dari belakang. Feel-nya ketika menggenggam handphone ini benar-benar berasa banget. Saya jamin kalau teman-teman beli handphone ini dan pas pertama kali kalian pegang handphone ini handphone benar-benar sangat premium banget. Untuk kaca depan dan belakangnya itu juga sudah dibikin melengkung. Terutama untuk kaca depannya ini dia sudah melengkung 3D. Seperti yang ada di Samsung S6 Edge, Samsung S7 Edge, dia melengkungnya kayak gitu. Sudah pasti menambah kesan mewah terhadap sebuah handphone. Dan juga untuk frame-nya ini sudah menggunakan aluminium. Untuk tampak depannya ini saya tidak ada komplainan sama sekali. Desainnya sangat bagus banget. Yang menjadi komplainan saya yaitu peletakan fingerprintnya. Karena biasanya kalau kita pakai handphone fingerprint, itu yang lebih sering kepegang itu kamera belakangnya. Karena rata-rata semua handphone meletakkan fingerprint itu sekitar di sini, tidak di tengah ini. Jadi benar-benar Sony pengen tampil beda. Mulai dari seri XZ2 nya ini desainnya kayak gini dan dilanjutin lagi ke XZ3. Padahal yang XZ2 udah banyak yang komplain banget loh, peletakan fingerprint itu nggak pas banget. Dan juga teman-teman harus tahu Sony XZ3 ini sudah tidak ada headphone jack-nya ya. Jadi sangat kesulitan banget untuk teman-teman yang beli unit Jepang ini. Pastikan biasanya batangan. Jadi teman-teman harus beli converter lagi biar bisa menggunakan headset. Converter yang saya sarankan yang support DAC itu lebih oke banget biar bisa menghasilkan suara yang lebih baik. Untuk display dari Sony XZ3 ini dia sudah menggunakan OLED dan beresolusi sampai 2K. Ketika saya cek di settingan displaynya, itu tidak ada settingan untuk menurunkan resolusi layar dari handphone ini. Jadi dia tetap manteng di 2K. Untuk kualitas OLED sudah pasti tidak ada yang perlu diragukan lagi, apalagi ini brand Sony. Dan ketika saya coba nonton video di YouTube, itu kualitasnya bagus banget. Ditambah lagi speaker stereonya itu bagus banget. Jadi kalau nonton video pakai speaker stereonya itu benar-benar top banget. My daughter, I believe our people can come together again. Who said that? We really need your help. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Yang menjadi komplainan saya terhadap Sony XZ3 ini lagi, komplain mulu ya. Sony XZ3 ini sudah ada dark mode, namanya dark theme. Tetapi pas ketika saya nyalain, itu dia bukan warna hitam pekat. Jadi kayak lebih abu-abu gitu. Dan karena warnanya yang abu-abu itu menurut saya jadi kurang bagus ya. Karena sangat disayangkan banget ini sudah menggunakan OLED. Alangkah baiknya kalau dark mode-nya itu benar-benar hitam pekat biar bisa lebih irit baterai. Dan juga tampilannya lebih cantik. Sony XZ3 ini menggunakan Snapdragon 845. RAM-nya cuma 4GB, internal 64GB. Di video yang saya sebelumnya, saya sudah tes performa gaming dari Sony XZ3 ini dan saya cukup kecewa dengan performa gamingnya. Tetapi ketika handphone ini dipakai untuk daily, jadi hanya sekadar untuk sosial media, chatting, browsing, YouTube, tanpa gaming sama sekali, itu performanya masih sangat oke banget. Masih cukup kenceng banget. Dan performanya itu lebih kenceng dibandingkan dengan handphone kelas menengah saat ini. Kecuali Huawei Nova 5T ya, itu beda banget. Itu performa flagship itu Huawei Nova 5T. Kalau yang lain itu tidak sekenceng Sony XZ3 ini. Kenapa saya bandingkan dengan handphone kelas menengah? Karena harganya juga mirip-mirip dengan handphone kelas menengah Sony XZ3 ini. 2,7 juta ya. Duit segitu ya kalau kalian beli handphone baru paling dapatnya handphone kelas menengah. Sony XZ3 ini kameranya cuma satu aja, 19 megapiksel. Untuk hasil kameranya tidak ada komplainan sama sekali. Ketika saya coba foto langit, dynamic range-nya masih oke banget. Masih dapat banget langitnya dan hasilnya juga cukup tajam. Ketika saya coba tes foto daun, autofocusnya juga masih bagus. Yang bikin saya suka yaitu
hasil fotonya yang natural ini. Hitungannya sudah sangat cukup bagus untuk sebuah handphone di angka 2,7 juta saat ini. Hasil fotonya ini benar-benar cakep banget. Nggak ada komplainan sama sekali untuk hasil foto dari Sony XZ3 ini. Untuk hasil perekaman videonya saya tes di 4K 30 fps dan hasilnya bagus, tajam, stabil lagi. Kami di 4K 30 fps. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau dari sini sih cukup stabil ya. Wow, ini ada delman lewat. Kita coba langit. Nah, ini adalah mantan flagship yang menurut saya sangat worth it banget karena harganya cuma 2 jutaan doang. Gila. Nah, harus agak dekat baru fokus ya. Mantap sih ini, gila. Mewah banget, benar-benar mewah banget Sony XZ3 ini. Untuk kamera depannya saya tes di Full HD 30 fps dan itu juga stabil banget. XZ3 dia cuma maksimal di 30 fps ya, Full HD. Untuk kestabilannya gimana? Ini sudah ada intelijen aktif ya, harusnya stabil ya. Nah, oke. Nah, rambutnya pendek. Oke. Sony XZ3 ini baterainya hanya 3300 mAh, sebuah angka yang cukup kecil untuk saat-saat ini. Dan memang benar, karena angkanya yang kecil, jadi baterai life-nya itu pas-pasan banget. Untuk pemakaian standar, jadi kayak hanya untuk chatting, social media, browsing, YouTubean tanpa gaming sama sekali, itu rata-rata dia kuat melebihi 12 jam. Tetapi tidak bisa tembus sampai 24 jam. Ya dari pagi full, malam itu udah lowbat lagi. Dengan screen on time di kisaran 3 jam sampai 4 jaman. Benar-benar pas-pasan banget ya. Dan itu adalah kelemahan dari mantan flagship. Karena mantan flagship itu baterainya rata-rata kecil, pas-pasan semua. Saya sudah review beberapa mantan flagship dan rata-rata baterai life-nya segitu semua. Sony XZ3 yang saya pakai ini sudah Android 10 dengan security patch-nya di bulan November tahun 2020. Sekarang bulan Maret ya, telat 4 bulan ya, masih cincai ya, hitungannya masih dikasih update. Dan untuk UI dari Sony ya benar-benar standar banget. Fiturnya sangat minim sekali. Dari XZ2 terus ke XZ3, fitur tambahannya yaitu Side Sense. Jadi karena handphone ini kedua sisi kanan kirinya melengkung, jadi pas kita slide ke atas gini, nanti dia ada muncul tambahan opsi multi window. Jadi teman-teman tinggal geser aja, terus slide ke bawah nanti dia akan back. Jadi kayak seperti gestur yang kayak handphone sekarang, kalau slide ke kanan itu kan back. Kalau di Sony XZ3 ini slide-nya ke bawah, tetapi di sudut layarnya tersebut. Dan tap 2 kali untuk memunculkan aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai. Memang dari dulu UI-nya Sony itu sangat minim fitur. Benar-benar seperti Android stock yang ada di Google Pixel. Contoh kayak dual apps itu tidak ada di Sony XZ3 ini. Terus screenshot pakai 3 jari itu tidak ada. Kalau screenshot itu harus pakai manual nih, gaya dulu. Tombol power dengan tombol volume bawah. Untuk dark mode-nya tadi yang sudah saya sebut di awal, itu tidak hitam pekat. Kita masuk ke kesimpulan. Apakah Sony XZ3 ini layak untuk teman-teman beli di tahun 2021 ini? Melihat harganya yang sudah murah banget di 2,7 juta. Kalau menurut saya ini tergantung kalian usernya apa. Kalau teman-teman beli, terus mentang-mentang ini handphone chipsetnya Snapdragon 845, kalian pikir performa gamingnya itu bagus, kalian salah besar. Jangan ambil ini untuk performa gamingnya. Tetapi kalau teman-teman beli handphone ini untuk teman-teman yang mementingkan desain dari handphone, jadi ketika kita nongkrong, kita keluarin handphone kita, wih ini handphone mahal gitu, kelihatan banget. Terus untuk hasil fotonya itu bagus banget, displaynya ya, displaynya yang 2K OLED lagi itu pasti bikin betah untuk teman-teman yang suka nonton video.
Yang menjadi kekurangan selanjutnya yaitu baterai life-nya yang pas-pasan banget. Segini aja pendapat saya terhadap Sony XZ3 ini di tahun 2021 ini. Semoga video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan biar tidak galau mau beli mantan flagship atau handphone kelas menengah saat ini. Kalian pilih sendiri. Dan like kalau kalian suka video ini, dislike kalau tidak. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.